Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa kita hari ini mau menyembah Tuhan. Kita mari bangkit berdiri. Kita mau bawa pujian sembah kita pada Tuhan. Berikan yang terbaik. Dengan hati yang
atas pengorbanan di kayu salib. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Setiap kali ini hati kami memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa kami mau memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Kau yang berkata dalam pujian, Kau yang beracara, terima kasih Yesus. Aku serahkan ibadah pada Kau hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan. Shalom, semangat. Shalom. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kita mau memuji Tuhan. Masih semangat Saudara? Haleluya. Haleluya.
Kita naikkan pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Kita bawa yang terbaik bagi Dia. Amin. Yeah.
Semangat saudara. Luar biasa. Kita rasakan dan nikmati atas berkat yang Tuhan kasih pada hari ini. Saudara, kita nyanyikan lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kita mengucapkan dia.
besar, Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Kau Allah yang empunya kali langit dan bumi, karena itu semua adalah buatan tangan-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu hanya bagi-Mu segala kemuliaan, kehormatan dan kejayaan Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami terus hidup dalam penyumpahan di dalam Engkau dan setiap hari-hari kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat bersyukur bila pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Itu adalah anugerah-Mu dalam setiap kami, untuk terus membangun kehidupan rohani kami di dalam Engkau, agar terpengaruh jiwa kami semakin juga terbangun, tubuh kami juga ya Bapa dipengaruhi oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kehidupan tubuh kami menjadi sehat oleh karena kekuatan Roh Allah yang kuat, membangun kekuatan firman-Mu dalam setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang Engkau akan berikan lewat hamba-Mu pada saat ini akan lebih membangun rohani kami, pola pikir kami ini, cara berpikir kami ini ya Bapa, untuk terus dibentuk karakter kami, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan atas kehidupan kami. Biarlah kami semua menjaga kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami fokus di dalam ibadah ini, sehingga kami ya Tuhan benar-benar mendapatkan berkat sepenuhnya dalam ibadah ini. Segala kekuatan roh jahat apapun yang akan coba-coba mengganggu di dalam kami konsentrasi mendengarkan firman-Mu, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang dalam kami mengendalikan keadaan yang ada, sehingga ya Bapa benar-benar firman-Mu, kebenaran-Mu yang ditegakkan dan di dalam ibadah ini dan di dalam setiap pribadi kami. Kami percaya Engkau telah menyatakan urapan-Mu dan marifat-Mu ya Tuhan atas hamba-Mu ya Bapa, untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dan memberkati WL Singer, pemain musik ya Tuhan, semua LCD yang memegang LCD ya Bapa. Haleluya. Biarlah semua dalam keberkatan-Mu Tuhan, mixer semuanya Tuhan dalam keberkatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kalau kita masih bisa mendapat kesempatan lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam Prak-Natal ada beberapa kisah-kisah sebelum kelahiran Yesus. Nah, seperti sekarang ini kita sedang Prak-Natal, saudara. Mari saudara kita membaca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 tentang kelahiran, tentang silsilah Yesus Kristus, saudara ya. Saya baca Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Lalu ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, dalam Injil Matius pasal 1 ini, atau di Injil Matius ini, Yesus ditampilkan sebagai raja. Sebagai bukti dalam silsilah Yesus Kristus, maka nama Daud didahulukan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Lalu ditegaskan lagi pada ayat selanjutnya, ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Penekanannya begitu kuat. Beberapa ungkapan-ungkapan dari ayat ini semuanya raja. Tapi khusus buat Daud disebutnya Raja Daud. Padahal Daud ini ada sebelum Abraham lahir. Namanya silsilah biasanya harus disampaikan lebih dahulu Abraham sebagai nenek moyang, baru Daud. Tetapi ini silsilah Yesus Kristus, anak Daud.
baru anak Abraham, saudara ya. Karena penekanan Injil Matius ditampilkan Yesus sebagai raja, bahkan raja segala raja. Saudara, kalau yang namanya raja, maka silsilah itu memang harus jelas sekali. Karena dari raja satu, kalau dia meninggal, dia akan meninggalkan kerajaannya buat anaknya, saudara. Jadi silsilahnya begitu jelas. Kalau misalnya ada keraguan-raguan terhadap seseorang, apakah dia keturunan raja atau tidak, maka tidak akan disahkan sebagai raja. Jadi silsilah itu begitu jelas sekali, dan setiap yang menjadi raja itu adalah laki-laki, saudara. Ya, seperti keturunan dari marga, kalau kita misalnya dapat marga, dapat fam, atau dapat se, kalau untuk orang China, saudara ya, itu laki-laki, bukan anak perempuan. Saudara perhatikan, jadi jelas sekali ya, bahwa semua nama-nama ini nama laki-laki, karena kaitannya memang sebagai raja, menurunkan raja, lalu kemudian saudara dari situ, maka seperti tadi saya bilang, fam itu dapatnya anak laki-laki, saudara, marga dapatnya anak laki-laki. Kalau saya seperti saya punya anak perempuan, ya marga saya berhenti di situ, saudara ya. Jadi nanti dari marga suami atau dari fam suami, atau ya itulah, itu secara adat, saudara ya. Tetapi kami tidak lakukan itu lagi. Tetapi kita lihat untuk Israel, apalagi saya ulang sebagai raja, itu silsilahnya harus jelas sekali. Tetapi yang sangat unik sekali dalam Injil Matius ini, ada 5 nama perempuan, saudara. Di tengah-tengah dari nama-nama laki-laki ada 5 nama perempuan. Pertama adalah Tamar, kedua adalah Rahab, ketiga Rut, keempat istri Uria, dan yang kelima Maria. Ini unik banget, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Sudah begitu, 3 dari 5 nama ini berlatar belakang kafir. Lalu dalam kehidupan mereka ini, saudara, ada latar belakang yang diawali dengan yang kurang baik, begitulah. Ya, kalau seandainya begini, misalnya ada seorang raja yang, setiap raja itu pasti punya gengsi, saudara ya. Maka orang-orang yang kelakuannya tidak baik atau yang buruk nggak mungkin dimasukkan dalam silsilahnya. Karena ini membuat aib keluarga, begitu ya. Tapi kalau saya lihat, kalau kita baca, ada 5 nama perempuan yang tadi saya sebut, 3 itu dari kafir. Ini sebenarnya merusak garis keturunan. Lalu kemudian, saudara ya, sudah begitu ceritanya kurang baik lah. Mari kita coba lihat. Dari cerita-cerita ini ada 5 perempuan ini, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, saudara ya, Tuhan pilih mereka di mana awalnya memiliki cerita yang tidak baik, latar belakang yang tidak baik. Tapi memang Tuhan pilih mereka ini tidak melihat latar belakang, keberadaan kita kayak apa. Yang penting dalam kehidupan mereka ini pasti ada yang istimewa. Itulah Tuhan pilihnya di sini ini. Dia tidak peduli dengan latar belakang kita, saudara. Dia tidak peduli dengan apapun yang keberadaan kita di masa-masa lalu. Perempuan itu gambaran dari gereja. Baik itu secara secara keseluruhan, secara tubuh Kristus, secara umum, maupun setiap kita. Setiap kita ini gereja, saudara ya. Saya, Harun Bianto, gereja. Saudara, setiap pribadi itu adalah gereja Tuhan. Gambaran dari gereja, saudara ya. Yang memang gambarannya perempuan yang kemudian Tuhan bawa menjadi pengantinnya Tuhan. Saudara perhatikan, 4 nama, Tamar, Rahab, Rut, istri Uria. Ini semua berlatar belakang tidak baik. Saya sebut saja secara singkat dulu. Tamar ini seorang janda dari kafir.
Dia adalah mantu tetapi dijadikan istri. Nah ini kan dengernya aja gimana gitu. Rahab apalagi, perempuan sundal. Ruth, janda dari Moab, saudara, dari kafir. Lalu istri Uria, punya nama disebut, dia punya nama. Tetapi untuk silsilah ini disebutnya istri Uria. Penekanannya dia adalah istri Uria. Ya boleh dikatakan ini dilengkapi dengan selingkuhan Daud, saudara ya. Dengarnya saja tidak enak begitu loh. Tetapi ada satu nama. Nama ini luar biasa. Namanya Maria. Seorang Israel sejati, tidak ada cacat. Karena dalam kehidupannya disebutnya dia sebagai perawan darah. Luar biasa. Jadi seolah-olah begini saudara. Keempat nama ini akan tidak terangkat begitu kalau tidak ada Maria. Saudara ya, saya ulang nih. Keempat nama gereja Tuhan nanti dari latar belakang kafir, dari Israel kah, yang hidupnya latar belakangnya tidak baik, tidak akan dimuliakan kalau tidak ada Maria. Jadi Maria ini sebagai penutup, yang kemudian ini kan silsilah Yesus Kristus. Maria dipilih oleh Tuhan. Kalau keempat tadi saudara, itu terkenalnya beberapa dari mereka itu pasti cantik. Maria tidak dikenal dengan cantik. Alkitab itu selalu jujur. Kalau tidak cantik ya tidak ditulis cantik saudara. Maria dikenalnya perawan, anak darah. Luar biasa saudara ya. Tapi mari kita lihat dulu, mungkin kita anggap, ya inilah keadaanku, aku bisa dipakai Tuhan gak ya, bisa ditolong Tuhan gak ya, rasanya aku ini kurang layak begitu. Loh, 4 nama gereja, 4 nama perempuan yang kemudian kita sebut gereja Tuhan ini, latar belakangnya tidak baik. Kita lihat dan koreksi satu-satu saudara ya. Tamar, kita baca ya, untuk Tamar. Kejadian 38 ayat 11 dimulai. Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. 14. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung, ya kita lompat saudara ya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Kemudian ayat 25. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Jadi begini saudara, Tamar ini menikah dengan anak Yehuda. Yang pertama kedua Onan. Dua-dua ini mati saudara. Bukan karena salah Tamar, tapi karena jahat di mata Tuhan. Tetapi Yehuda tidak mengerti soal itu. Yehuda pikir ini Tamar, ini perempuan pembawa maut. Dia punya anak 3, 1 Sela. Lalu Yehuda berkata kepada Tamar, dalam kelicikannya, cobalah Tamar kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu, sampai anakku Sela besar, baru menikah. Itu janji Yehuda, saudara. Dan Tamar, dia setia menunggu janji dari Yehuda. Apa yang dibilang sama Yehuda dengan tulus dia lakukan. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Sebetulnya dia diusir secara pelan-pelan, secara tidak nyata, saudara. Dia pulang dengan tulusnya. Dia memakai pakaian janda. Dia tidak mau mengenal siapa laki-laki di sekitarnya. Karena dia menunggu janji Yehuda. Nah ini dia setia menunggu janji Yehuda. Tapi tahun demi tahun kesetiaannya ini saudara ya, yang dia sabar sekali menunggu. Sampai terdengar bahwa Yehuda ada
perayaan lah di daerah dekat-dekat dia. Dia memakai pakaian untuk hanya mengetahui Shelah sudah besar atau belum. Disebutlah memang Shelah sudah besar, tetapi tidak diberikan Yehuda kepadanya. Karena memang Yehuda kan licik. Singkat cerita, saudara, ini Tamar bersetubuh dengan Yehuda dan mengandung. Saudara, kemudian ini Yehuda dengar bahwa Tamar mengandung, dianggap berzina dia. Mesti dibakar ini perempuan. Dia waktu mendengar itu, ya, dia nggak panik, saudara ya. Dia serahkan pada nasib. Hanya dia beritahu, dari laki-laki inilah aku mengandung. Karena Yehuda meminta, Tamar meminta supaya Yehuda memberikan sesuatu dari upah. Kalau dia disebut orang sundal, ya upah sundal begitu. Dikasihlah tongkat dan beberapa hal. Saudara perhatikan baik-baik. Tamar latar belakangnya kurang baik mungkin. Tetapi kehidupan yang sangat luar biasa adalah dia setia menunggu janji. Nah, saudara ya. Biarpun Yehuda adalah orang yang meliciki dia, tetap dia setia dengan tulus hati. Yehuda menurunkan Yesus. Yesus singa, Yesus keturunan Yehuda, singa dari suku Yehuda. Itu raja, saudara ya. Dan Yesus tidak pernah mengingkari janji. Dia tahu persis keadaan kita. Inilah kelebihan Tamar. Setia menunggu janji Tuhan dengan sabar dan tulus hati. Padahal dia seorang yang masih muda, saudara. Perempuan yang masih muda udah begitu janda. Paulus pernah mengingatkan dalam satu ayat tentang janda yang masih muda. Saudara ya, kita baca 1 Timotius 5 ayat 11. 1 Timotius 5 ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Kenapa? Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, kepada Kristus, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Itu perilaku dari janda muda menurut pandangan Paulus, yang makanya tidak akan dapat bantuan sosial. Kalau dalam konteksnya ini, saudara ya, tolaklah pendaftaran janda muda untuk dapat sosial, dapat bantuan. Karena mereka itu lebih baik kawin aja dululah. Nah, ini keberadaan dari janda muda, saudara. Tamar ini janda yang masih muda. Dan pasti dia cantik, saudara. Tapi dia setia kepada janji yang disampaikan Yehuda. Jadi dia menahan hawa nafsu dagingnya. Dia menahan kepentingan dirinya. Dia menahan keinginannya untuk menikah, punya masa depan dan lain sebagainya. Dia nunggu Yehuda. Padahal Yehuda melicikinya, tetapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan membuat akhirnya Tamar diangkat oleh Tuhan. Setia menunggu janji, setia, saudara, kepada janji Tuhan. Itu kelebihan, itu keistimewaan. Ya, dengan setia berarti kita harus korbankan yang tadi, hawa nafsu, kedagingan kita, saudara ya. Dan perhatikan, ini perilaku janda, saudara ya. Dia meleter, lalu kemudian bermalas-malas, campuri urusan orang lain. Tidak dengan Tamar. Janda muda itu biasanya pergi ke sana, pergi kemari, saudara. Tamar itu tetap di rumah orang tuanya. Luar biasa. Luar biasa, saudara ya. Dia diam, dia setia, dan dia tidak mencampuri urusan orang lain. Ya mungkin sekarang dia banyak berdoa saja. Itulah sebabnya Tuhan pilih Tamar. Sehingga namanya masuk dalam silsilah dari kerajaannya, saudara.
Kedua, Rahab. Jadi masing-masing kalau saya lihat, setiap mereka ini punya roh kesetiaan. Setia itu luar biasa memang ya. Dampaknya dahsyat. Biarpun mungkin tidak cepat dapat janji, tapi yang namanya setia dampaknya dahsyat. Haleluya. Rahab. Kita baca Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saya lompat ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nih ayat 11 nih yang luar biasa. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Wih, ini luar biasa. Ini ungkapan dari Rahab, perempuan sundal loh saudara. Perempuan sundal ini menerima 2 pengintai, 2 utusan. Ya, Tuhan mengirim utusan di bumi ini 2, yaitu firman Yesus Kristus dan roh. Saudara ya, Tuhan di sorga, dia kirim utusan 2, firman dan roh kudus. Dia terima firman dan roh kudus, dia taruh di suatu rumah, di atas rumah yang paling tinggi. Suatu rumah itu adalah tempat yang tertinggi di rumah. Kalau hidup kita ini adalah rumah, saudara ya, maka firman dan roh kudus itu ditempatkan, diprioritaskan selalu. Nah, ini sikap Rahab, saudara ya. Biarpun dia perempuan sundal, biarpun dia adalah orang yang kafir, saudara, karena dari Yeriko. Tetapi oleh karena dia menghargai, pertama dia percaya dari cerita yang didengar, dari jutaan atau ribuan perempuan di situ, saudara ya. Cuman Rahab yang merespon akan berita yang didengar bahwa Allah Israel itu dahsyat. Memang sih seluruh bangsa tawar hati. Tetapi yang mengakui bahwa Allah Israel itu dahsyat cuma Rahab. Dia berkata begini, bahwa kami tahu bahwa orang menghadapi, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Wih, luar biasa. Itu pengakuan dari Rahab. Berarti dia percaya, makanya dia berani menyembunyikan, saudara ya, dari 2 pengintai ini. Lalu 2 pengintai ini diminta sama Rahab untuk berjanji. Berjanji lagi, saudara ya. Tolong supaya keluargaku bisa diselamatkan saat Yeriko akan dihancurkan. Jadi Rahab ini percaya Yeriko akan hancur. Karena Tuhannya itu Tuhan Allah langit dan bumi. Saudara ya, dia percaya. Makanya dia berani mengorbankan nyawanya bahkan. Sebab kalau ketahuan 2 pengintai ini disembunyikan sama Rahab, habislah Rahab, mungkin dia dan keluarganya, saudara. 2 pengintai ini menjaminkan, saudara ya, aku jamin kamu pasti selamat dan seisi rumahmu juga selamat, asal kamu kasih tanda kirmisi, tanda benang kirmisi. Kirmisi itu merah. Dosamu sekalipun merah seperti kirmisi. Kirmisi itu merah. Ini tanda darah, saudara ya. Jadi dia setia, dia turun, dia tandai itu. Entah berapa hari tidak diketahui, saudara ya. Berapa hari sejak dari pengintai itu sudah pulang, lalu kemudian berapa hari kemudian, tapi dia setia, dia percaya sekali bahwa keluarganya diselamatkan. Dia percaya sekali di tengah-tengah kehancuran dari Yeriko, dia selamat dan keluarganya. Dia percaya, dia terus taruh itu benang kirmisi itu, saudara ya. Ini luar biasa. Seorang yang awalnya sundal,
Tapi akhirnya Tuhan pilih setia. Karena dia menempatkan Roh Kudus dan firman pada prioritas dalam kehidupannya. Saudara, kalau dua pengintai ini sebagai manusia bisa menjaminkan keselamatan, apalagi firman dan Roh Kudus. Dia akan jamin sepenuhnya kita diselamatkan. Haleluya. Bahkan kita dan isi rumah kita percaya pada janji Tuhan ini, saudara ya. Ini Rahab luar biasa. Kita lihat Rut, saudara ya. Rut pasal 1 ayat 16, perhatikan baik-baik. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Wow, luar biasa ini Rut. Saudara, Rut ini adalah seorang kafir, seorang Moab. Diawali dengan Elimelek dan Naomi. Dia pergi ke Moab 10 tahun lamanya. Anaknya Mahlion dan Kilion menikah dengan dua gadis dari Moab, saudara ya, Rut dan Orpa. Tapi semuanya mati, saudara. Laki-laki mati, tinggal Naomi. Naomi udah jatuh miskin. Naomi mau pulang ke rumahnya, saudara. Udah miskin ya. Rut, dia mau ikut Naomi. Orpa juga ikut awalnya. Tapi kemudian Orpa mundur. Rut dia setia. Waktu Naomi bilang, tuh, iparmu sudah mundur, kamu gak ikut dia. Saudara, tapi Rut diungkapkan oleh Rut, inilah kata-kata yang Rut katakan. Nah, kemudian dari situlah Naomi tidak lagi berkomentar, tidak lagi berargumen, tidak lagi mau memisahkan begitu. Karena begitu gigihnya Rut untuk ikut Naomi. Lah, Naomi ini adalah orang miskin, saudara. Tapi Rut berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana kamu mati, aku pun mati. Di mana kamu hidup, aku pun hidup. Wow, luar biasa ini. Ini luar biasa. Saudara, Naomi itu artinya sukacita. Ini gambaran dari Roh Kudus, saudara ya. Jadi Rut itu setia mengikuti Roh Kudus. Setia mengikuti firman. Setia. Ini penekanannya setia lagi, saudara. Dan setianya ini tidak diragukan loh. Setianya dibuktikan. Dia bahkan mengesampingkan yang namanya masa depan. Dia percaya kepada Naomi. Bukan untuk percaya nanti diberkati. Enggak, saudara. Dia percaya kepada Naomi dan dia mengikut Naomi. Dia setia. Apalagi kalau zaman kita, saudara ya. Kita ikut tuntunan Roh Kudus. Wow, luar biasa banget. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Sekalipun secara mata, kasat mata terlihatnya seperti halnya Naomi, miskin loh. Mau makan apa? Kalau kita lihat, saudara, Rut tergolong orang miskin karena dia hanya mengambil sisa-sisa dari panen. Di dalam Taurat begitu, saudara ya. Kalau panen, yang sisa itu dibiarkan buat janda, fakir, miskin, kasih kepada mereka, jangan diambil semua. Jadi tergolong orang miskin. Naomi dan Rut sudah jatuh miskin. Tapi Tuhan buat Rut menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan dan menjadi istri Boas, saudara ya. Saudara lihat bagaimana seorang janda yang tadi juga penekanannya masih muda sebenarnya. Bisa saja karena birahinya, saudara, meninggalkan Kristus. Tapi Rut tidak begitu. Dia lebih baik cinta Tuhan daripada hal-hal yang lain. Biarin dia miskin. Aku cinta Tuhan. Nah itu tuh gambaran dari Rut, saudara ya. Dia cinta Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kesetiaan memang adalah tolok ukur dari
orang-orang yang diangkat, dimuliakan. Gereja harus punya roh kesetiaan, saudara. Kita sebagai gereja harus punya roh kesetiaan. Setia itu bukan karena kita diberkati lalu kita setia. Waktu tidak diberkati kurang setia, itu bukan setia namanya. Setia itu nggak lihat situasi, kondisi apapun. Mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat. Setia, saudara. Ini luar biasa yang namanya Rut. Lalu ada yang keempat. Memang ini dari Yerusalem, tapi disebut istri Uria. Dia punya nama loh, saudara. Tapi Alkitab jelas silsilah itu dari istri Uria. Tidak disebut namanya loh dalam silsilah tadi ya, tidak disebut namanya. Karena memang di situ ada kejatuhan. Udah baca ya. 2 Samuel 11 ayat 2. Perhatikan. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini elok, saudara ya. Betul-betul Alkitab bilang cantik ya, cantik. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba. Nah, namanya Batseba, binti Eliam. Lalu istri Uria orang Het itu. Jadi dia istri Uria, saudara. Teruskan, sesudah itu Daud menyuruh, ayat 11 ayat 4 ya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ini Daud ini, saudara ya, orang yang memang disegani. Karena memang dia raja sampai sekarang ini, sampai detik ini kerajaan Daud ini diinginkan, dirindukan, saudara. Tapi kalau kita lihat Daud ini punya cacat. Nah, ini cacatnya, saudara ya. Sekarang kalau kita lihat istri Urianya nih. Dia sebagai istri Uria. Uria itu bawahan Daud. Ring 2 lah ya, ring 2-nya Daud. Termasuk pasukan 30. Saudara ya. Dan ini bawahannya Daud. Yang namanya 30 dekatlah. Nggak begitu jauh, nanti udah ribuan mungkin susah ya, jauh ya. Ini dekat sekali karena ring 2, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Daud ngerti loh, begitu disebut istri Uria, tahu oh mungkin pada saat dia lihat Batseba, aduh siapa itu Batseba ya? Istri anak buahmu Uria. Oh, dia tahu Uria, tahu. Daud sebagai raja dan punya otoritas, apalagi dia sudah dalam keadaan yang luar biasa, udah naik nih, saudara ya. Nah, dia semena-mena. Pihak Batseba lalu disebutnya istri Uria. Istri Uria, jadi masih kepunyaan Uria. Diajak Daud untuk tidur. Saudara, dia sebagai rakyat nggak bisa menolak. Dia taat kepada perintah raja. Saudara perhatikan, memang tidak menyenangkan di sini. Tapi dampak dari ini memang akhirnya Daud mengalami pengalaman. Karena ini kesalahannya kesalahan Daud, tidak pada istri Uria ini, saudara. Dia cuma taat kepada perintah. Apa yang disebut oleh Daud sebagai pimpinan, dia taat pada kerajaan Daud. Saudara, kadang-kadang jujur ya, kita taat sama Tuhan, rasanya sulit banget itu. Tapi Tuhan tidak akan memberikan kepada kita ketaatan yang melanggar perintah selanjutnya. Ini Daud ini melanggar perintah sebenarnya, karena dia masih istri Uria. Tapi dia taat kepada kerajaan Daud. Dan kerajaan sorga tidak mungkin melakukan tindakan di mana kita taatnya itu di luar firman. Tidak mungkin. Percayalah. Jadi saudara, di dalam sekarang ini,
Yang Tuhan mau adalah sebuah ketaatan. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, saudara, akhirnya dia serahkan nasib itu kepada tangan Daud sebagai raja, sebagai pimpinannya. Anaknya kemudian mati, dia juga sedih sebenarnya. Daud sedih, anak perselingkuhannya ya. Lalu kemudian punya anak lagi namanya Salomo. Daud janjikan Salomo akan menggantikan aku. Tapi pada satu peristiwa, Daud tidak menjelaskan, tidak tegas gitu ya, sehingga terjadi pemberontakan dan sebagainya. Nah ini loh saudara, keberadaan dari kerajaan Daud akhirnya kocar-kacir. Tetapi kalau kita lihat dari istri Uria ini, kenapa diulangi lagi ditekankan di situ? Karena ini selingkuhannya Daud. Tetapi kemudian dia tunduk kepada pemerintahan. Sampai kemudian Tuhan pulihkan anaknya Salomo menjadi raja. Setelah dia tentunya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena dampaknya kepada Daud, tidak kepada dia, saudara. Lalu dari Salomo inilah Yerusalem dibangun, bait suci dibangun. Tapi pada saat itu dia tidak banyak nuntut. Dia serahkan kepada kepemimpinan Daud. Ya, kesetiaan dan tunduk. Ah, ini dia, saudara ya. Ini luar biasa. Dan yang terakhir 5. Yang nomor 5, Maria. Saya ulang kembali, 4 ini tidak akan terangkat namanya kalau tidak ada Maria. Gereja Tuhan berlatar belakang kafirkah? Gereja Tuhan berlatar belakang yang burukkah? Tidak akan terangkat kalau tidak ada gereja. Ini gereja ini nanti dicari. Ini yang mengangkat gereja Tuhan lain, yang mengangkat umat Tuhan. Luar biasa ini, hari-hari ini saudara ya, sedang dicari oleh Tuhan. Sebab yang namanya Maria ini selesai dalam melahirkan Yesus Kristus. Sudah mati juga dia, saudara ya. Tapi ada perawan yang dicari oleh Tuhan di hari-hari ini. Nanti kita lihat, saudara. Tapi kita lihat dulu tentang Maria. Maria tidak dikenal dengan cantik. Tadi kalau Batseba elok rupanya. Kalau Tamar itu pasti cantik. Ruth juga pasti cantik lah. Kemudian Rahab, saudara ya. Pasti mereka terbilang cantik. Kalau Maria tidak. Maria dikenal dengan begitu hebatnya adalah perawan. Kita baca ya, Matius 1. Kita bacanya, ingat apa yang Tuhan bilang ini. Pernyataan Tuhan adalah kebenaran. Jelas kalau dia bilang perawan, anak darah, itu jelas memang demikian, saudara. Tidak diragukan lagi, karena Tuhan tahu seluruh kehidupan manusia. Kita baca. Matius 1 ayat 21 saja. Atau dan seterusnya ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini perhatikan ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah, perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, luar biasa banget ya. Kita tahu kisah ini, saudara, saat Maria masih perawan, dia bertunangan dengan Yusuf. Di kota Nazaret, dalam Injil Lukas di kota Nazaret, dalam Injil Yohanes, apakah ada yang baik keluar dari Nazaret? Jadi ini kota sebenarnya kota yang bobrok. Tapi Maria bisa mempertahankan keperawanannya di tengah-tengah kota yang bobrok begitu loh. Ini hebat ini. Kalau saya dengar, saudara, sungguh prihatin ya di hari-hari akhir ini. Beberapa orang dari gadis-gadis, sekian persen sudah tidak mempertahankan kesucian. Wah, saudara ya. Jadi rasanya itu sudah bukan lagi yang
bagaimana untuk mempertahankan keperawanan itu, saudara ya. Ini kota-kota besar, sampai kepada desa-desa loh, mengerikan lah. Itu menjadi satu keberadaan yang bobrok moral, saudara ya. Sungguh prihatin. Tapi oke, perhatikan baik-baik. Nanti yang dimaksud dengan perawan ini apa yang Tuhan cari, saudara ya. Tapi kita lihat dulu di sini kisah dari Maria. Di tengah-tengah kota yang bobrok, Nazaret itu bobrok. Sekalipun Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tapi Maria menjaga untuk tidak kecelakaan. Tetap mempertahankan perawan. Nah, pada saat itu, saudara, kita tahulah Maria dapat pesan dari Tuhan, di mana Maria akan mengandung. Dia bingung. Aku belum bersuami. Tapi Tuhan sudah menyatakan bahwa semua terjadi dan tidak ada yang mustahil. Engkau akan melahirkan anak karena engkau masih perawan. Biarpun kau perawan, kau akan melahirkan anak bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri, saudara ya. Lalu ada ungkapan, ya kehendakmu saja yang jadi. Mungkin kalau saya mati ya sudah, tidak mengapa. Karena itu resiko, saudara. Ini Maria ini akan berselingkuh dengan siapa ini? Pada saat Yusuf melihat, loh ada tanda-tanda Maria ini sudah mulai mengandung. Berarti sudah tidak perawan. Ini kan pemikiran manusia dari Yusuf, saudara. Tapi kemudian Yusuf bermimpi bahwa kandungannya itu bukan dari manusia manapun, tapi dari Roh Allah. Nah, Yusuf ini orangnya tulus juga. Oh, Maria nggak taunya kayaknya punya cowok lagi deh. Punya cowok lagi nih. Nah udah, Yusuf kemudian berbesar hati. Ya sudah kalau gitu, kalau Maria sudah punya cowok lagi, harusnya Yusuf ini yang menyatakan. Ini Maria ada tanda-tanda ketidakperawanan ini. Mesti dibakar ini. Yusuf yang nyatakan. Karena dia yang tahu. Tapi dia mau tinggalkan Maria, ceraikan Maria diam-diam. Artinya begini, Yusuf rela, ya sudahlah. Yang penting dia bahagia. Sudahlah, aku tidak mau gebar-geborkan, aku tidak mau jelekin Maria. Tulus hati itu Yusuf. Makanya kemudian Tuhan datang dalam mimpi. Akhirnya mereka menikah. Dan selama kandungan itu, sebelum melahirkan Yesus, mereka tidak bersetubuh. Yusuf menjaga benih yang ada dalam rahim Maria. Ini luar biasa. Tapi Maria ini yang luar biasa. Dia berani mengambil tindakan. Kalaupun aku harus mati dibakar, dirajam, aku mati, tidak mengapa. Kalau Tuhan mau memakai aku, memakai rahimku, melahirkan juru selamat, nanti ujung-ujungnya aku mati, tidak mengapa. Kehendak Tuhan yang jadi. Saudara perhatikan baik-baik loh. Maria dikenal dengan perawan. Darinya, maka tadi 4 nama itu masuk dalam sisilah Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari gereja Tuhan yang juga perawan. Konteksnya bukan perawan secara jasmani. Karena saya ulang, saudara laki atau perempuan, kita adalah gereja Tuhan. Konteksnya ini apa, saudara? Kita baca ya. Wahyu pasal 14 ayat 1. Ini perhatikan nih baik-baik. Wahyu 14 ayat 1. Inilah gereja yang dicari oleh Tuhan. Yang gambarannya 144.000 orang sebagai inti dari mempelai Tuhan, inti dari pengantin Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Saya baca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu.
Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ini ayatnya begitu tegas loh, begitu jelas ya. Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tidak disebut dengan laki. Jadi ini mengandung makna, saudara ya. Perhatikan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudara, ini yang dimaksud ini apa ini? Jadi perempuan-perempuan, ini mereka ini disebut perempuan. Gereja Tuhan itu gambarannya kan perempuan. Tapi tidak tercemar dengan perempuan-perempuan. Mereka perawan. Keperawanan mereka itu karena tidak dicemarkan oleh perempuan-perempuan. Sudah perhatikan baik-baik. Ini mengandung makna. Ya udah pastilah. LGBT jelas Tuhan tidak suka. Itu adalah mendatangkan murka Tuhan. Sudah jelas Sodom dan Gomora itu sudah mendatangkan murka Tuhan di zaman purbakala, zaman lalu lah. Sekarang muncul lagi, sebenarnya bukan barang baru. Ribuan tahun sudah ada itu. Ini kan hanya terdengar dengan medsos yang begitu cepat menyebar, jadi heboh. Sudah ada dulu, dosa mah dari dulu juga sudah ada, nggak ada yang baru. Saudara ya, firman itu selalu baru, tiap hari. Anugerah Tuhan selalu baru tiap hari. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi di sini tidak ada roh lesbian, saudara ya. Tapi lebih tepatnya, karena ini ditulis dalam kitab Wahyu. Ada 2 nama perempuan dalam kitab Wahyu. Perempuan-perempuan itu lebih dari 1. Memang ada 2 nama perempuan. Dan yang perawan ini, 144.000 perawan ini, tidak tercemar dengan 2 nama ini. Tidak dicemarkan dengan 2 nama ini. 1 adalah Isabel. 2 adalah Babel. Perempuan Babel. Isabel, namanya begitu jelas disebut Isabel, saudara ya. Kita baca ya, Wahyu 2 ayat 20. Jadi mereka ini tidak tercemar dengan roh Isabel, ajaran Isabel, noda Isabel. Nah ini dia nih, Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi Isabel ini, saudara, biarpun dia sudah mati, ini ribuan tahun sebenarnya. Waktu ditulis ini, saudara, Isabelnya mah udah nggak ada, tapi rohnya itu loh. Rohnya bukan maksudnya roh gentayangan, tidak, ajarannya itu ada, saudara, nodanya itu ada sampai sekarang ini loh. Yaitu cirinya adalah perempuan yang otoriter, saudara. Dia anggap dirinya nabiah, pelayan Tuhan begitu ya. Lalu dia menyesatkan hamba-hambanya. Kalau kita lihat Isabel itu, dia lebih berkuasa atas suaminya Ahab. Dia kendalikan Ahab. Wah, saudara ya. Ini banyak ini perempuan-perempuan yang modelnya kayak begini. Dia lebih berkuasa atas suaminya. Dia ngajar suaminya. Semuanya harus seizin saya sebagai istri. Waduh, mengerikan ini. Isabel itu. Saudara ya. Udah begitu, dia tidak takluk sama hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Waduh, banyak loh perempuan-perempuan. Yang banyaknya justru, saudara ya, kalau di gereja itu yang mencuat ini perempuan. Aneh ya. Di mana-mana saya
Jadi kalau suaminya bang enggak terlalu. Ini istrinya ini waduh. Saudara dengar baik. Udah gitu dia berbuat zina. Dan apa yang terjadi saudara? Keadaan orang ini yang model-model kayak begini, Tuhan gak suka. Nah, gereja, kita sebagai gereja yang tidak ada noda ini saudara, ini yang dicari sama Tuhan. Gereja yang tunduk pada otoritas Tuhan. Gereja yang tidak berbuat mengikuti hawa nafsu. Gereja yang seperti yang perawan tanpa noda Isabel. Karena Isabel ini adalah gereja, karena perempuan tadi gambaran gereja yang lebih otorita dari hamba-hambanya, saudara. Ngatur hamba-hambanya. Nah, kita gereja itu nggak ngatur hamba-hambanya. Dia gembala, dia hamba-hamba Tuhan. Kita domba-domba, kita jemaat. Tunduk. Nah, dia di situ dia, saudara ya. Gereja yang tidak terkena noda Isabel. Yang kedua adalah Babel, perempuan Babel. Babel ini gambaran dari dunia, saudara ya. Kalau Isabel tadi memang ada orangnya. Kalau Babel ini gambaran. Kita baca Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 4, saudara. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa kau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ayat 15, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah ini saudara, perempuan Babel. Ini gambaran daripada gereja yang keduniawian. Gambaran dari gereja yang keduniawian. Yang ditampilkannya dunia, kemewahan, kemegahan, saudara. Dengan segala macam. Tetapi kemudian sebenarnya pelacur, entah nanti pelacur penyembahan berhala yang tersembunyi, saudara ya, mengidolakan seseorang itu penyembahan berhala yang tersembunyi. Apalagi memberhalakan dan mengandalkan mamon, duit, saudara ya. Nah, itulah gereja yang keduniawian. Saudara perhatikan, memang jujur aja, kalau bicara mengenai kenajisan, yang paling hebat itu ya kenajisan. Dan ini adalah ibu dari segala pelacur, induknya dari pelacuran, saudara. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Pelacur itu artinya kan banyak laki-laki, saudara. Tidak setia kepada satu laki. Sedangkan gereja Tuhan itu harus setia kepada Kristus, tidak kepada hal-hal yang lain. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan memberhalakan yang lain. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus saja. Bukan kepada laki-laki dunia, uang. Nah, itu laki-laki juga. Artinya yang menolong itu, saudara ya,
entah dia sebagai orang yang kita andalkan, dan Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia yang kita andalkan, benda yang kita andalkan, barang yang kita andalkan, atau apa saja, sistem yang kita andalkan. Nah, itu sudah pelacur, saudara. Arahnya kepada Kristus saja. Semua kepada Kristus. Dan itu penuh dengan kesetiaan yang kita berikan kepada Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Ini dua ini tidak tercemar pada gereja Tuhan yang dicari oleh Tuhan. Gereja yang menunjukkan keperawanannya. Gereja perawan ini yang akan mengangkat gereja-gereja lain. Haleluya. Ini lagi dicari sama Tuhan. Biarlah itu kita, saudara. Dalam kehidupan kita, kita tidak menggunakan hak otoriter kita, tidak berkuasa. Sebaliknya kita hanya menyerahkan, tunduk kepada pimpinan. Kita setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak keduniawian, tetapi kita hidup terus berkenan kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Dan perempuan ini, saudara, 144.000 ini contoh dari gereja Tuhan yang perawan, yang tadi tidak terkena dua noda ini. Selanjutnya kehidupannya, di dahi atau pikirannya tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Jadi di pikirannya itu nggak pikiran yang lain-lain, tapi yang ada cuma Yesus. Dan kemudian nyembah. Kalau Bapa itu kaitannya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus kaitan dengan firman. Dalam pikiran loh. Seringkali kan cuma di hati, saudara, ya, firman. Tapi pada saat pikiran ini, saudara, kadang-kadang menolak firman. Gak masuk logika. Tapi kalau dia sudah dalam pikiran, bayangkan loh, firman itu telah menguasai pikirannya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Bukan cuma di hati saja, bukan cuma roh kita saja yang merespon firman Tuhan, tapi pikiran kita. Dan pikiran inilah yang menggerakkan tubuh kita, bukan? Karena pikiran kita ini dikuasai oleh firman, maka seluruh keberadaan dari tindakan kita adalah firman. Ini luar biasa banget. Saudara perhatikan baik-baik. Ditebus dari bumi sehingga jadi milik dia. Mereka ini ditebus sebagai korban-korban sulung. Dan kemudian kalau kita lihat selanjutnya ciri-ciri dari perempuan ini, yang 144.000 mengikuti anak domba kemana saja pergi anak domba ini. Jadi boleh dikatakan ini menjadi domba sembelihan yang rela berkorban. Bukan mengorbankan orang lain, tapi dia rela berkorban. Dan yang terakhir, tidak ada dusta. Mulutnya ini, saudara, sebagai pengendali hidup. Kalau mulutnya tidak dusta, maka seluruh kehidupannya tidak ada dusta. Mereka adalah perempuan-perempuan yang jujur. Haleluya. Sungguh luar biasa sekali. Puji nama Tuhan. Biarlah kita berkata, Tuhan, aku mau jadi gereja yang perawan, tidak ternoda dengan Isabel dan Babel, tidak keduniawian. Gereja yang mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan, gereja yang tunduk kepada Tuhan dan pimpinan kami, gereja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, nyembah Tuhan, gereja yang ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi sebagai anak domba, gereja yang mau digembalakan. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa yang baik, sungguh bersyukur kepadamu untuk apa yang kau kerjakan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kalau Maria mengangkat derajat dari 4 wanita, demikian Engkau sedang mencari perawan-perawan. Dan itulah kami mau Tuhan untuk tetap kudus, tidak tercemar dengan roh Isabel, tidak tercemar dengan roh Babel, tetapi kami setia kepada Tuhan, tunduk pada pimpinan. Dan saat Kau menemukan kami, maka Tuhan,
Kami akan dipakai oleh Tuhan, akan mengangkat derajat bagi banyak orang, bagi jiwa-jiwa. Haleluya, pada penuaian besar nanti kami menjadi orang-orang yang ikut serta di dalam sebagai pekerja-pekerja penuai. Kami ikut serta di dalamnya Tuhan Yesus dalam kegerakan hujan akhir yang beberapa ke depan ini Tuhan akan terjadi dengan besar-besaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan kuatkan terus kami, haleluya, sehingga kami tetap kuat setia kepada Tuhan. Haleluya. Ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar pengajaran ini Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan Kau berkati pemerintah kami Tuhan. Baik pemerintah kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, Presiden Wakil Presiden kami. Berkati juga Tuhan Yesus para menteri, kepala-kepala daerah, wakil-wakil rakyat di legislatif, yudikatif, eksekutif. Haleluya, supaya mereka bersatu hati memajukan Indonesia. Berkati juga Tuhan KPK, TNI, Polri, Densus 88, Badan Intelijen, supaya cepat mengantisipasi adanya gerakan-gerakan radikal, terorisme, seperti bom bunuh diri dan lain sebagainya. Tuhan tolong semua. Lindungi Tuhan bangsa kami. Haleluya. Dan Tuhan demikian juga Tuhan berikan kepada mereka keberanian untuk membongkar kasus-kasus besar, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, semuanya terbongkar dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan bagi setiap kami semua. Berkati jemaat Tuhan semuanya yang hadir. Haleluya, khususnya dalam ibadah, sehingga mereka bisa melihat, mendengar akan kehadiran-Mu di setiap rumah-rumah di mana mereka ada waktu menerima kebenaran firman Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Dan kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.